Bapak Ibu yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, seperti yang sudah dijalani oleh Bapak Ibu yang hari ini dan kemarin itu terpanggil oleh BPG dan terpanggil oleh JGP. Ternyata tugas-tugas itu semua mandiri, sebenarnya sederhana. Jadi nanti bagi bapak-bapak ibu yang belum BPG dan yang sudah BPG mau yang ke JGP, salah satunya adalah seperti ini. Kalau pada saya itu adalah semacam PPL-nya. Jadi setiap materi itu kita pahami. Setelah itu kita istilahnya memaparkan ke rekan kerja kita. Nah kalau di PPG itu modelnya bebas. Ada yang mau lewat poster ataupun lewat seperti ini ataupun hanya berdua. Intinya adalah apa yang kita sudah pelajari dipahami serta disebarkan. Nah terus kita minta umpan baliknya seperti apa? Nah itu yang disebut jurnal-jurnal yang atau tugas-tugas yang di PPG dan di JGP pun mirip. Materi yang kami pelajari adalah tentang budaya positif. Nah di budaya positif untuk pengimbasannya memang harus seperti ini, aksi nyata. Ya ini dinyatakan dengan aksi kami berdua. Tentang yang pertama di sini konsepnya meliputi ini Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya semuanya ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar secara mandiri atau sudah pernah mengalami, mempraktekkan. Cuma mungkin beberapa ada yang konsepnya masih belum sesuai menurut modul atau belum sesuai menurut kaidah-kaidah ya. Jadi mari kita buka satu persatu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mempunyai jawaban atau gagasan lain boleh disampaikan. Okay. Kemudian yang pertama tadi Mas Lakur pada saat kesempatan membacakan pidatonya Pak Nadiem itu kan ada deh Merdeka Belajar. Nah kita juga sambil merefleksikan kita itu sudah merdeka secara belajar atau kita baru belajar merdeka. Nah itu nanti bisa kita refleksikan karena selama perkembangan zaman ini, perkembangan kurikulum, pembelajaran, model dan lain sebagainya, termasuk untuk proses peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru semua juga macamnya beda-beda. Dari yang tadinya PPG mungkin Zoom ya selama 2 bulan mantengin di laptop atau dulu mungkin pas Bu Tuti dan Pak Latif saat PPG langsung ya di kampus atau yang sekarang melalui PMN ya itu kan semakin berkembang. Nah makanya di sini belajar itu juga mempunyai perubahan dari sebuah paradigmanya. Gini, jadi perubahan paradigma baru itu yang tadinya mungkin Bapak Ibu atau saya sendiri ketika belajar itu masih menuntut kamu itu matematika karena 75 berarti kowe orang lulus remedi dan lain sebagainya. Tapi ketika saya belajar di ini ya di guru penggerak di filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu tahu Ki Hajar Dewantara ya? Tahu ya? Ya kita Bu Anissa. Iya, bapaknya kita, bapak pendidikan. Nah, kemudian pembelajaran yang baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah PPG yang sudah lolos sudah pernah belajar ini, okay? Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Yang nanti muaranya adalah tahap perkembangannya, kebutuhannya, itu nanti terwujudnya ini muaranya. Profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila dimensinya ada berapa? Gagal. Tapi kita perbaiki supaya nanti anak itu bisa berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian selanjutnya, nah Bapak Ibu mungkin di selama pembelajaran kita masih pernah melihat atau mengontrol anak kita atau misalnya Mas kamu tidak mengerjakan tugas berdiri di depan. Mas kamu alfanya 3 kali saya harus panggil orang tua kamu. Kalau tidak maka kamu akan saya
pindahkan atau dan lain sebagainya. Nah, sebagai guru atau sebagai ada yang tersinggung. Iya itu saya Pak, itu saya dan Pak Samuel maksudnya. Ya, jadi pembelajaran ketika pembelajaran berdiferensiasi itu kan melihat karakter peserta didik, ya, melihat karakter peserta didik yang nanti tujuannya yaitu tadi bisa berkembang sesuai zamannya, kemudian mempunyai dimensi seperti profil pelajar Pancasila. Tugas kita menuntun, tapi ketika menuntun kita juga harus punya kontrol. Nah ini ada ilusi tentang teori kontrol, ya, ada sebuah miskonsepsi. Jadi misalnya ilusi guru mengontrol muridnya, jadi kita itu bisa mengontrol anak didik kita, padahal kita sendiri juga sedang dikontrol misalnya, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, tapi nanti ketika sudah belajar ada kontrolnya kita, ternyata itu enggak efektif buat anak didik kita, yang nantinya budaya positif yang ada di sekolahan, di ekosistem ini itu semakin tidak baik, malah semakin buruk misalnya. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik itu akan membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Nah, kritik itu juga ada yang membangun dan ada yang Bapak Ibu mungkin sudah melihat membaca artikel yang sedang berseliweran, ya. Ada seorang dokter spesialis yang sedang melanjutkan pendidikan, dia malah bunuh diri, katanya dirundung dan lain sebagainya oleh senior ataupun sebagainya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di guru, ya, di pendidikan, kita juga kadang barangkali kita tidak sadar. Kowis diulang kali cilik tekan gede sistem masih cilik hasilnya teluk bodoh temen sih. Nah misalnya kata-kata seperti itu bisa menjatuhkan mental murid atau memberikan kritik. Ya bagus sekali presentasinya, tapi besok lagi kamu kalau presentasi tidak boleh seperti suara kamu. Kritiknya tidak malah membangun, walaupun tujuannya mungkin menguatkan karakter. Nah itu ada sebuah ilusi yang salah di sini menurut teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ngesuk kudu makan cibit para rumah ini. Nah misalnya, ya itu saya. Nah itu ada ilusi-ilusi seperti itu yang miskonsepsi bahwa sebenarnya ya guru dan murid saling berinteraksi, saling ada timbal baliknya. Guru siswa juga bisa mengontrol kita sebagai pendidik, ya, kita juga bisa mengontrol orang lain. Tetapi nanti di sini ada lanjutannya. Jadi misalnya ini, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama-sama membutuhkan siswa untuk menyalurkan informasi yang kita ketahui. Tetapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Kemudian ini banyak macamnya Bapak Ibu, ya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya. Kita juga bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus buat apa ada teori kontrol Bapak Ibu? Nah, teori kontrol itu ada untuk memposisikan diri kita ketika dalam hal ini berarti siswa, ya. Ketika siswa itu mengalami sebuah permasalahan. Nah, kita memposisikan. Mungkin kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Model berpikir menang kalah. Nah, nanti kalau di teori kontrol itu modelnya berpikir menang dan menang, tidak ada yang kalah. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, ya, maka kita mungkin bisa menerapkan ini. Apakah disiplin itu hanya punya Pak Heru, punya Pak Fatoni, punya Pak Slamet, punya Pak Didik Firman? Disiplin itu punya siapa Bapak Ibu? Punya kita semua, ya. Makanya di sini disiplin positif ya berarti yang berarah ke arah positif. Tujuannya tadi untuk mengembangkan siswa, membentuk ekosistem yang bagus, membuat kerjasama kolaborasi yang positif yang baik, ya, di antara kita sesama rekan sejawat mungkin dengan lingkungan sekitar. Nah ini disiplin sendiri berasal dari kata disiplina, tapi nggak tahu ini dari bahasa mana Bapak Ibu. Yang penting bahasa Latin biasanya, ya. Spanyol, oke. Yang artinya belajar. Nah,
Jadi belajar dalam hal ini mengacu tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan terhadap nilai-nilai yang diyakini. Dalam kata lain, disiplin positif ini jadi salah satu cara untuk menerapkan yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Ketika saya beradaptasi, memang saya mempunyai kebutuhan untuk mendisiplinkan saya sendiri dan anak-anak saya, bukan karena nanti dapat teguran, dapat reward atau dapat ancaman. Itu ya maksudnya Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik, salah satu tujuan kita juga ini menciptakan peserta didik yang mempunyai disiplin dari dalam diri sendiri, motivasi intrinsiknya, ya. Jadi biar tidak digulung-gulung, ya apa sih namanya, diojok-ojokin, dikokok lah ibaratnya. Anak itu mulai mempunyai motivasi intrinsik, jadi muncul. Ketika dia berangkat pagi, memang kebutuhannya dia, bukan kebutuhan nanti saya dihukum, nanti saya telat, tidak. Tapi mereka punya kebutuhan bahwa mereka butuh berangkat sebelum jam 7 supaya dia misalnya siap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian ini ya, motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif tugasnya siapa Bapak Ibu? Tugasnya kita semua bersama, saling mengingatkan, kolaborasi dan saling memunculkan hal-hal yang positif. Makanya setiap ada apel pagi, kata-kata atau motivasi hari ini, hari besok dan hari kemarin itu sangat bermanfaat ya. Jadilah bermanfaat walau tidak terlihat. Punya Pak Dio ya Pak? Ya, motivasi itu ya. Jadi memberikan budaya yang positif. Nah, kemudian selain itu, pendekatannya melalui apa Bapak Ibu? Nah, ini merupakan kemampuan individual peserta untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual atau secara kelompok. Jadi pendekatannya bisa dengan cara pembinaan, dengan cara mengajarkan, dengan cara mendidik secara individu personal atau bisa berkelompok. Kemudian ini juga ketika kita melakukan pendekatan ini perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi ketika kita punya program A, B, C boleh disampaikan pada saat mungkin di rapat umum atau ketika kita bertemu dengan Pak Bowo atau apa saya punya saran atau punya ide. Tentunya dengan kita mengungkapkan dengan hal-hal dan bahasa yang komunikasinya yang efektif dan terbuka. Oke. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, ketika kita sudah melaksanakan disiplin positif, pasti ada hal-hal yang itu mengarah ke sebuah nilai-nilai kebajikan, bukan kebijakan ya. Jadi nilai kebajikan universal. Karena muaranya tadi siswa kita itu mempunyai dimensi pelajar Pancasila. Ketika ada pendampingan individu kemarin, merumuskan visi atau merumuskan visi guru penggerak dan visi sekolah dari Bapak Ibu yang mengikuti seminar, rata-rata hampir sama. Menginginkan peserta didik kita yang mempunyai ini karakter, yang mempunyai karakter. Karakternya apa? Berakhlak mulia, beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempunyai ini, bisa mempunyai rasa toleransi, rasa hormat dan lain sebagainya ini. Jadi ketika ini tidak bisa dicapai semua, minimal ada satu atau dua yang peserta didik kita mempunyai karakter tersebut. Dia mungkin tidak bisa di materi A, B, C, tapi dia itu toleransinya tinggi sekali. Anak baterai bolos, minum bolos. Oh, benar ya Pak. Anak baterai bolos, dia ikut, bukan bolos, tapi dia menyampaikan ke wali kelas mungkin. Pas saya kemarin lihat, saya sudah bilang ke dia itu harusnya tidak seperti itu sebetulnya. Toleransi atau mungkin punya empati atau punya kejujuran. Jadi walaupun ini semuanya tidak dicapai oleh anak didik kita, minimalnya satu atau berapa itu peserta didik itu mempunyai karakter tersebut. Itu namanya nilai-nilai kebajikan universal. Dan mudah-mudahan ini semua sudah ada dalam diri peserta didik kita, walaupun mungkin belum terlihat secara individual atau secara personal. Nah, kemudian
Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia. Ya, seperti tadi kita mengharapkan anak-anak kita itu ya seperti yang tadi itu, punya rasa empati yang tinggi, punya toleransi yang bagus, jujur, amanah, ya, beriman, bertakwa. Itu setiap individu pasti akan dicapai. Ini kepengingan sampai yang seperti itu. Kemudian nanti nilai-nilai yang disepakati bersama, ya ini melihatnya ya, tidak melihat suku, ras, agama, kamu rumahnya Bulakan, Kuta, atau Kumu, itu tidak. Tapi semuanya nilai-nilai kebajikan universal. Berarti tanpa melihat ini semua. Contohnya ya tadi, karena muaranya di sini menjadi mahasiswa, menjadi siswa yang mempunyai atau karakternya dimensinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu mungkin pada saat di kelas sering sekali menjumpai ini anak kalau diajar oleh saya wis ngomongi, wis tinggal mahapi, tidur terus ya, atau misalnya ketika diajar ngobrol bahasanya itu dengak itu maksudnya apa ya? Duduk. Tidak tahu yang diajak ngobrol itu siapa ya, atau pada saat di kelas itu sering ngomong, iya bu, nah, saya bu, padahal nggak jadi maju, saya cuma ternyata garuk-garuk doang. Nah itu biasanya siswa-siswa yang sering melakukan seperti itu, setelah kita pendekatan personal biasanya ya, ternyata dia punya sebuah kebutuhan. Misalnya ternyata orang tuanya semua di Jakarta, dia di rumah hanya sendirian. Pantesan kalau di sekolah senengnya ngelomong, senengnya ngobrol. Ternyata dia butuh perhatian karena tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Misal seperti itu. Atau ketika di kelas ada satu yang pintar banget, dapat nilai 100. Alhamdulillah nyong nilai 100. Kau nilai bila sidaknya cemen sidak nyongnya 100. Nah mungkin ada beberapa siswa yang seperti itu juga. Nah seperti itu, sifat-sifat seperti itu juga merupakan siswa itu juga punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhan penguasaan. Jadi saya butuh nih, saya berkuasa, nilainya saya 100, pengen dikuasai semua kelasnya ya, pengen meroleh penghargaan. Nah, jadi Bapak Ibu, siswa-siswa kita juga mempunyai atau ini kebutuhan dasar manusia yang secara umum. Menurut Maslow, kebutuhan fisiologis adalah tingkat pertama yang paling dasar dari kebutuhan manusia. Jadi yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan biologis, ya, termasuk makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, seks, serta semua kebutuhan biogenik. Itu memang kebutuhan dasar yang dibutuhkan baik peserta didik maupun oleh kita sendiri. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan juga pasti mempunyai tujuan tertentu dan usaha terbaik supaya kita bisa memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Dari Maslow ini ya, salah satunya kebutuhan fisiologis. Ya, kemudian aman, betul. Penghargaan. Kemudian kedua terakhir. Yang terakhir punya aktualisasi diri. Saya lupa materinya apa. Nah, berarti sudah pernah ya Pak, ya Pak ya. Tepuk tangan dulu Pak. Kalau selesai itu tadi kebutuhan ingin dihargai, kebutuhan aktualisasi kepengen dilihat gitu ya. Jadi menurut Maslow ini ada yang pertama yang paling mendasar adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya kita butuh itu ya Bapak Ibu ya. Bertahan hidup itu misalnya seperti ya survival. Jadi apa saja di dalam kebutuhan bertahan hidup itu? Ya kebutuhan yang bersifat fisiologis, yang untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan kita sendiri. Kemudian rumah atau makanan di rumahnya itu dibutuhkan kita untuk proses reproduksi juga bisa untuk bertahan hidup ya. Ini kebutuhan yang paling mendasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang rasa diterima. Nah ini kebutuhan untuk diterima. Contohnya gini, disayangi dan terima. Misalnya di dalam kehidupan sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Seperti tadi misal, ada anak didik kita yang seringnya caper ya, di kelas maupun di mana-mana caper ke kita. Setelah dilihat kita dekati personal ya, mungkin kita pernah home visit, ternyata
dia hidup sendiri, kedua orang tuanya di Jakarta perantau ya, dengan kakak atau adiknya dia tidak ada. Nah itu mungkin dia butuh kasih sayang, kebutuhan yang akan diterima di kelompoknya, mungkin makanya dia sering caper ya dengan guru, dengan teman-temannya. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi misalnya tadi aku dapat nilai 100, kamu berapa? Sekitar 5, yuk saya main, aku 100 nih gitu. Setiap anak bisa ditanya, kamu berapa? Aku nilai saya nih 100 ya, gitu. Jadi kebutuhannya pengakuan atas kemampuan yang dia capai. Bagus, kemampuannya dia mencapai angka 100 kan bagus ya. Tetapi ketika dia butuh diakui bahwa dia itu nilainya 100, maka tanya ke setiap teman-temannya, nilai kamu berapa? Kamu produktif sudah lolos pengabdian? Belum, saya masih saya dong perfect dalam waktu 5 menit bisa menyambungkan kabel misalnya gitu. Jadi butuh pengakuan atas kemampuannya. Itu juga kebutuhan dasar bagi manusia menurut tadi Maslow. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Jadi ketika kita akan memilih, kita juga butuh ya. Misalnya saya mau dari Waterkumpul ke sini, saya lewatnya harus lewat mana? Walaupun lurus misalnya ya. Tapi ketika ada jalan yang sedang rusak atau apa, kan sebuah pilihan. Saya butuh untuk memilih. Maka ini termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya kesenangan. Nah ini kebutuhan untuk merasa senang, untuk bahagia. Makanya mungkin Bapak Ibu ketika masuk di kelas selalu bertanya ke siswa, semuanya dalam keadaan bahagia, semua dalam keadaan senang. Jadi kita kasih motivasi yang positif ya. Semuanya dalam keadaan bahagia walaupun tadi saya nggak sanggup. Yang penting bahagia dulu. Nah, walaupun tidak sanggup tapi tetap bahagia. Dari mana kemudian itu? Misalnya ketemu dengan temannya, ketemu dengan idamannya misalnya, ketemu dengan seseorang yang dia fans atau yang dia sukai. Nah itu ada kesenangan, ada kebutuhan untuk merasa senang. Ini ya bisa mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan ya. Ketika tidak ada kesenangan ya hidupnya sedih. Walaupun mungkin cicilannya banyak ya, terusnya banyak, tapi kita harus selalu bahagia. Tersenyum, kata Bu Anissa kan ya, tabasum muka. Jadi senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, sedekah. Walaupun di rumah cicilannya banyak, berasnya baru ada 1 gelas ya. Yang penting kita harus bahagia, apalagi di hadapan para peserta didik kita yang kita akan menumbuhkan budaya positif di lingkungan kita sendiri. Gitu ya. Dan pada saat kami menyampaikan materi murakabah, ternyata siswa pun ada yang kritis bertanya, Pak, kebutuhan biologis itu kan sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, bagi mereka yang sudah berkeluarga itu no problem. Bagi kami, anak-anak, bagaimana cara penyaluran seks itu? Nah, itu saya belum bisa menjawab ini. Maka ini nanti dari Pak Slamet atau Bu Anu bisa menjelaskan ketika ada anak yang kritis. Anak yang kritis ini menanyakan tentang kebutuhan tadi yang Ibu Anu sampaikan. Mohon dijelaskan biar nanti kami juga bisa berefleksi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Nah, pertanyaan saya tadi, bagaimana cara ketika ada anak yang kritis menanyakan tentang bagaimana cara pemenuhan kebutuhan saya terhadap anak-anak siswa didik kita. Mohon penjelasannya dengan pendekatan seperti apa biar mereka bisa paham dan tidak salah paham. Terima kasih. Tapi kalau yang menurut tadi itu bukan menurut saya tapi menurut Maslow ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya ketika ada salah satu atau 2 orang siswa, biasanya di tingkat atas ya Pak yang seperti itu, mudah-mudahan di tingkat atas ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, silakan dijelaskan Bapak. Dijelaskan, memang itu kebutuhan dasar. Bagi mereka yang belum menikah, mungkin bisa disalurkan lewat hobi, bukan hobi yang macam-macam, bukan hobi yang macam-macam. Guru olahraga ini biasanya bisa mengalihkan ke hobi yang bersifat olahraga, aktivitas ya, yang supaya itu menghilangkan pemikiran itu secara
sebentar. Mungkin kalau itu kan kita tidak bisa mengontrol ya, pikiran anak yang seperti itu kan kita tidak bisa mengontrol, tapi kita bisa memposisikan. Jadi bisa pendekatannya personal Bapak Tony. Kalau hanya satu yang tanya, boleh pendekatan secara personal dulu. Nah biasanya kalau seperti itu hubungannya dengan bapak atau ibu yang mengaku PJOK, ya. Biasanya ada gerakan atau olahraga. Jadi dialihkan supaya siswa itu tidak terpacu dengan pemikiran seperti itu. Ya. Disampaikan dengan hobi olahraga, ya misalnya sepak bola, badminton, sepeda atau yang lainnya. Jadi biar anak itu fokusnya tidak di situ terus, oke? Kan dalam Islam juga nggak boleh ya Pak. Nah itu, jadi hobinya bukan hobi yang macam-macam, ya, tapi hobi misalnya Mobile Legends, misalnya bisa dialihkan ke situ. Kalau itu yang tanya satu orang dengan pendekatan personal, ya, mungkin kan Bapak guru guru PAI bisa lebih tahu habisnya ketika kamu melaksanakan itu di luar itu, nah ada konsekuensinya, ada seperti ini. Jadi pendekatan personal. Tapi ketika satu kelas itu Bapak mempunyai kebutuhan itu harus disampaikan sama semuanya, ya disampaikan. Silakan salurkan lewat hobi. Jadi disimpangkan dulu Pak. Saya senang sekali mendapatkan materi tentang yang sudah disampaikan Bu Ayu. Di sini saya ngambil itu ternyata 5 kebutuhan dasar manusia itu sangat bagus sekali. Apa yang sudah saya lakukan dengan anak didik saya itu ternyata ada efeknya. Jadi setelah mendapatkan materi ke depan mungkin saya akan menyampaikan atau seperti yang sudah disampaikan Bu Ayu, ternyata di sana ada penguasaan kebutuhan, kebebasan dan kesenangan. Salah satunya adalah memberi penghargaan dan sebagainya. Mungkin itu Bu Ayu refleksi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang disampaikan Pak Bowo merasa senang karena Pak Bowo mendapatkan informasi tambahan dari 5 kebutuhan dasar manusia yang ternyata di pembelajaran Pak Bowo di kelas itu, Pak Bowo nanti akan menerapkan penghargaan kepada mungkin siswa yang mempunyai kebutuhan untuk diakui atas kemampuannya. Jadi cukup dari guru mapelnya. Tantangannya mungkin ya nanti reward atau penghargaan bentuk apapun itu bisa diterima atau tidaknya. Tapi biasanya kalau siswa dikasih penghargaan, apalagi dari guru pasti diterima. Nah itu salah satu contoh merefleksikan ya Bapak Ibu, karena contoh refleksi itu modelnya ada 10 kurang lebih. Nanti ketika ada seperti ini lagi boleh kita belajar bersama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan di disclaimer bahwa saya dan Pak Slamet itu lebih dari segalanya. Kami masih sama-sama berpendidikan di guru penggerak, hanya jalannya saja mungkin berbeda. Baik, saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan mengenai motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya, ada 2 materi yaitu eksternal dan internal. Apa itu motivasi eksternal? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kita mau berubah, kita mau melaksanakan, asal jangan dihukum, asal mendapatkan iming-iming. Ini Mas dulu, mana Mas dulu? Ini Mas dulu ya. Ya. Terus untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, ya, kita mendapatkan penghargaan. Tak itu sekecil apapun penghargaannya. Saya mau berubah kalau ada penghargaan. Saya mau berubah kalau nggak ada hukuman atau nggak ada sanksi. Itu maksudnya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Kenapa kok menghargai diri sendiri? Ini loh, saya punya tanggung jawab, punya amanah. Saya harus berangkat lagi karena saya punya tanggung jawab, bukan dari eksternal ini, tapi dari internalnya. Kenapa? Karena punya tanggung jawab, punya rasa malu pada diri sendiri. Itu dari internal kita yang akan merubah kita. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah. Bukan berarti merdeka tanpa ada perintah, tetap harus ada aturan-aturan dan sebagainya. Akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ingat, di samping kita memerintahkan misalnya ke siswa kita menugaskan dan sebagainya, kita juga harus ingat bahwa kita punya tugas kok. Kita punya perintah untuk diri kita. Oh, saya harus A.
supaya anak-anak bisa berkembang atau bisa belajar dan sebagainya. Nah, motivasi internal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Disiplin belajar timbul dari dirinya sendiri, itu adalah tuntutan Ki Hajar Dewantoro. Ya. Kemudian sikap merdeka kebebasan untuk belajar dan sebagainya. Bukan berarti kebebasan itu wes apa-apa terserah, tapi tetap kita harus memantau atau menuntun. 3, identitas motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Saya sering melakukan ini. Tidak ada rencana, oh saya mau hukum A, itu nggak ada. Tiba-tiba anak melanggar, saya hukum. Ya, push up 10 kali, push up 5 kali, jongkok misalnya. Itu nggak ada rencana. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Tahu apa yang akan terjadi dan murid itu tidak tahu bahwa dia telah terus dihukum, itu nggak tahu. Tiba-tiba dia mendapatkan hukuman itu loh. Ini kita belajar gila-gila itu murid-murid, walaupun terus terang ya bertentangan sekali dengan saya dulu. Bertentangan sekali. Yang berikutnya adalah bersifat satu arah. Yang namanya hukuman nggak ada, yang namanya sifatnya 2 arah atau koordinasi, langsung to the point. Ya. Kamu salah, saya hukum. Kamu harus bisa, kamu harus coba, kamu harus lari muter keliling lapangan dan sebagainya. Itu sifatnya satu arah dan nggak ada penolakan atau tidak boleh anak itu menolak. Sifatnya hukuman. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Hukuman fisik. Hukuman fisik itu bisa tadi, ya. Hukuman-hukuman yang berkaitan dengan push up dan sebagainya atau nampar dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturannya. Ini maksudnya ke tata tertib biasanya. Terencana, disepakati kita bersama dan kita terapkan. Yang berikutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Ingat yang namanya aturan sekolah dan sebagainya rata-rata membuat murid tidak nyaman. Datang terlambat itu udah sosialisasikan dan sebagainya, konsekuensinya seperti ini. Begitu terlambat kita kasih hukuman dan sebagainya. Yang berikutnya sikap guru selalu memonitor muridnya, mengontrol. Oh kayak mani-mani telat, sing telat ajar dia ber. Itu terjadi Bapak. Ya. Terjadi di mana di sekolah kita. Siapa pelakunya? Saya sendiri. Terus terang oh kayak salah mani aja gitu. Dan saya terus terang belum bisa menganalisis kemana kenapa terjadi seperti ini. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Sebetulnya kalau siswa itu kita salah, kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, itu sebetulnya ya, supaya apa? Siswa itu menyadari, oh saya salah. Kalau udah salah saya harus perbaiki yang mana. Kalau udah tahu kesalahannya, udah tahu pelanggarannya, saya yakin siswa kita arahkan, otomatis dia akan mengerti, oh saya berarti harus perbaiki yang ini. Misalnya bangun kesiangan, berangkat terlambat terus dan sebagainya, dia akan perbaiki diri. Oh berarti saya besok nggak boleh terlambat lagi, bangun lebih pagi. Kalau bangun lebih pagi saya tidurnya harus lebih cepat. Berarti tidak bermain handphone atau Mobile Legends sampai jam 2 pagi. Karena anak-anak kita sekarang seperti itu Bapak Ibu. Tidur jam 2 pagi, tidur jam paling cepat itu jam 10, jam 11. Apa yang dipermainkan? Apa yang dimainkan? Yaitu Mobile Legends, mabar bilangnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kita komunikasi dengan siswa, diskusi dengan siswa. Supaya apa? Supaya mereka atau siswa kita mempunyai solusi atas kesalahannya. Jadi bukan kita yang oh kamu harusnya seperti ini, seperti enggak. Tapi untuk sadar diri, untuk mandiri, mencari solusinya pada kesalahan yang mereka alami.
mengumpulkan sesuatu dari tanpa kita selidiki terlebih dahulu. Ini terjadi pada anak terlambat kita hukum, sabar, jeger dan sebagainya. Anak terlambat tanpa kita menyelidiki, mencari tahu. Ya. Begitu kita tahu, kita sadar ternyata anak ini terlambat bukan karena sengaja, karena ada urusan. Begitu juga anak-anak kita. Ya, setelah saya sering melakukan ini. Iya. Saya nggak menyadari bahwa anak saya ada dari Gapura, ada dari Bomas yang habis subuh berangkat dari sana sampai sini harus jam 7. Tidak menyadari sampai situ. Nggak tahu ada permasalahan di jalan, banyak kebaikan dan sebagainya. Saya terus terang tidak menyadari ke situ. Yang tahunya apa? Anak itu terlambat. Anak itu terlambat. Lah kalau ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, kira-kira apa Bapak? Apa yang tidak akan Bapak Ibu lakukan? Apa? Memberi sanksi? Membiarkan? Atau mengarahkan? Memotivasi? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Sanksi. Terus ada lagi? Mengarahkan, terus memotivasi, terus apa lagi? Diskusi, apa lagi? Bapak Ibu, ternyata ini salah satu fungsi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 fungsi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Yang ini apa tadi? Adalah memberikan hukuman. Apa itu memberikan hukuman? Apa itu motivasi dan sebagainya dan sebagainya? Kita bahas satu-satu. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama adalah penghukum. Saya lakukan Bapak Ibu ini. Monggo. Saya lakukan ini. Pada waktu saya belum mendalami ini, ya, belum terlalu terlibat dengan kegiatan ini, saya bertentangan Bapak Ibu. Bertentangan sekali dengan hati nurani saya. Pikiran saya namanya disiplin harus mengikuti tata tertib sekolah dan sebagainya. Pikiran saya seperti itu. Kalau salah saksi, kalau salah saksi. Ternyata apa? Efeknya besar sekali memberi hukuman. Anak bisa denda Bapak Ibu. Denda aku wajar ya Bapak. Arwah selamat, maniman selamat, ngasuk makin cing dia ngasuk ya. Tangan hadiah ya. Jajan ya maksudnya. Kirimin kado ya ngasuk ya, tangan kaya. Balik besi hari hilang ya. Terjadi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kita tanpa sadar membuat orang merasa bersalah. Nah, pokoknya aja ya gue sih. Waktu domain anak akan mengintrospeksi diri. Oh, aku salah. Gitu. Itu sebenarnya bagus Bapak Ibu. Karena kita tidak berdiam diri. Yang berikutnya adalah teman ngobrol, memberikan pandangan. Kemudian yang berikutnya adalah memonitor berarti mengawasi. Kita membiarkan kita awasi dong. Larang berbuat salah apa soal urusan, kita awasi, kita kontrol. Orang jalan kaduan aman, jalan kaduan hukum. Nah, itu terjadi. Siapa pelakunya? Saya sendiri. Yang berikutnya adalah manajer respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan, berlaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Bapak Ibu, saya yakin panjenengan semua sudah melakukan ini semua. Ya, melakukan ini semua. 5 fungsi kontrol. Sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, panjenengan semua sudah melakukan salah satu di antara 5 ini. Udah melakukan semua. Cuma kita tidak tahu ini posisinya di mana. Sebagai penghukum kan? Sebagai pembuat orang merasa bersalah kan? Kemudian sebagai teman kan? Sebagai monitor atau pemantau kan? Atau sebagai manajer?
kita nggak tahu posisinya. Tapi saya yakin panjenengan udah melakukan semuanya di saat 5 fungsi kontrol ini. Ternyata dokumentasi itu perlu, Bapak Ibu. Dokumentasi perlu. Kemudian contoh kasus seorang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam tanpa duduk, itu namanya hukuman. Ya. Berarti kalau kita melaksanakan seperti ini adalah fungsinya sebagai penghukum. Fungsi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kemudian yang berikutnya adalah berapa kali Bapak Ibu sudah memberitahu kamu, tapi kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Ini fungsi kontrol kita adalah membuat merasa bersalah pada siswa. Kamu sudah dibilangin berkali-kali, tetap aja melakukan kesalahan. Itu nanti ketemunya kemana? Ke diri kita. Oh, fungsi kontrol kita adalah apa? Pembuat rasa besar. Siapa yang dibuat rasa besarnya adalah murid atau siswa kita. Yang berikutnya adalah ayolah ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu yang ya sudah lain kali, jangan mulai lagi. Teman menasihati, ya, menasihati ke teman atau murid teman kita, ke teman kita menasihati. Ajarin dia kelas sebagainya. Berat hukumannya, besok malah kasih ya. Berat hukumannya, besok ini dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kamu tahu konsekuensi kalau tidak memakai atribut secara lengkap. Ya. Bapak Ibu sudah menghitung ini kali kedua kamu tidak memakai atribut secara lengkap. Memantau. Kita pantau nih kesalahan 1, kesalahan kedua, kesalahan ketiga, baru kita menegur. Itu memantau. Tanpa memberikan sanksi. Yang berikutnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Sebagai manajer kita tanya, kita kolaborasi, kita ngobrol diskusi. Kamu tahu kesalahannya apa? Tahu. Kalau udah tahu, kira-kira apa yang akan kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan? Jadi siswa punya solusi sendiri, bukan kita yang mengarahkan. Itu tujuannya. Kemudian mungkin kalau secara pikiran saya itu tentang keyakinan kelas, mungkin untuk supaya anak itu meyakinkan diri sendiri, supaya nanti tatkala kita melakukan kesalahan kita sudah tahu itu bahwa kita melanggar seperti itu. Sedangkan peraturan mungkin lebih condong penetapan gitu, karena penetapan yang dibuat dan disepakati di seluruh penghuni kelas. Mungkin menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Menurut saya kalau peraturan itu berarti sesuatu yang tertulis mengikat. Kalau keyakinan berarti dilakukan dengan kesadaran kita dengan keyakinan, dan pasti ada kaitannya dengan peraturan. Berarti keyakinan itu adalah sesuatu yang kita jalani karena ada aturan. Kita yakin bahwa apa yang diyakini itu adalah untuk sesuatu yang baik. Keyakinan dan mengapa bukan peraturan? Ya. Abstrak untuk keyakinan kelas. Bersifat abstrak. Kalau keyakinan ya bersifat abstrak, berupaya menyatakan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Itu keyakinan. Nggak ada keyakinan kelas dilarang buang sampah. Itu kata-kata kalau dilarang buang sampah sembarang tempat berarti itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas apa? Supaya kelas ini bersih, kelihatan tertib, nyaman untuk belajar, buanglah sampah pada tempatnya. Itu keyakinan. Contohnya kalimat seperti itu. Ya. Berarti kalau peraturan itu adalah larangan yang dikeluarkan oleh beberapa orang saja tanpa ada kesepakatan dari negara. Kemudian dibuat dalam sedikit saja agar mudah diingat, nggak usah terlalu banyak. Ya, keyakinan kalian lebih banyak, sedikit tapi mudah diingat. Oh, saya melanggar A. Keyakinan kelasnya adalah ini. Saya melanggar B. Keyakinan kelasnya adalah ini.
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu dilibatkan semua unsur anggota kelas. Kalau kita bila bicara keyakinan kelas adalah semua siswa dan kita. Tapi kalau kita sekolah berarti siswa terlibat, perwakilan siswa terlibat, struktur semua stakeholder sekolah juga harus terlibat ke keyakinan sekolah. Jadi melibatkan. Jadi gak hanya dari guru saja. Bagaimana buat keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal yang tadi saya bilang. Ya, tidak ada kata-kata dilarang buang sampah sembarangan. Jadi untuk kelihatan nyaman, belajar nyaman dan sebagainya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tadi kalimat positif seperti itu. Bagaimana kelas ini dibuat nyaman? Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dalam pembuatan kegiatan kelas kita harus lihat dulu kondisi kelas kita seperti apa, anak-anak kita seperti apa. Supaya apa? Supaya kita bisa match jadi satu. Supaya kita bisa meyakini oh kelas kita seperti ini. Yang berikutnya adalah semua warga sekolah dilibatkan saat membuat ini keyakinan kelas. Ya, berkaitan dengan keyakinan kelas. Ini kesepakatan saya buat Bapak Ibu. Ya. Yang pertama dengan siswa, boleh makan ketika lapar. Makanan ringan di kelas, boleh nggak? Oh boleh, monggo saya bilang. Pak lapar Pak, boleh makan? Boleh. Apa keyakinannya? Toleransi, orang lapar, monggo. Kemudian jika telah masuk kelas, push up 10 sampai 15 kali atau sekojam 5 kali. Ini kita sepakati anak-anak yang berikan ini. Apa keyakinan kelasnya? Disiplin. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kebersihan kelas. Apa keyakinannya? Tanggung jawab. Kalau menjaga kita semua tanggung jawab. Kemudian keluar masuk kelas dengan izin guru. Ya, keluar masuk harus izin guru. Apa keyakinannya? Keyakinannya adalah sopan santun atau anak kita, karakter kita. Kemudian apabila guru tidak hadir hingga 30 menit, maka guru akan dipanggil ke sekolah. Dipanggil mengajar. Dipanggil agar mengajar. Apa sih keyakinannya? Menghargai waktu, disiplin Bapak Ibu. Kemudian tidak boleh membuli, mengejek sama teman. Apa keyakinannya? Saling menghormati. Keyakinan itu yang kita terapkan. Yang lahir Pak Selamat nggak boleh kalah. Nggak tahu dia. Mungkin bertoleransi ya, itu toleransi ya. Saya lagi nyari. Kalau Pak Selamat nggak boleh kalah, yang mana apa ya? Biar nyaman. Yang berikutnya adalah contoh seorang siswa tidak kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, cara menangani anak ada segitiga restitusi, yaitu tanpa harus memberi hukuman dan sebagainya. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, ini kita pelajari menstabilkan identitas. Kamu tahu punya alasan mengapa melakukan hal ini? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Artinya apa? Menanyakan. Kalau udah tahu terlambat dan sebagainya, saya yakin semua anak, semua siswa pasti punya alasan kenapa terlambat. Ini jarang dilakukan oleh kita. Tanyakan dulu kenapa terlambat, kenapa tidak mengerjakan tugas, kenapa tidak memakai seragam. Itu harus kita tanyakan.
Mereka punya alasan, mereka punya jawaban. Apabila kita tanyakan itu, Pak, bajunya baru dicuci kemarin Pak, masih basah. Pak, saya bangun kesiangan karena semalam ini dan sebagai bantu orang tua misalnya. Asuk-asuk jam 2 pagi harus bangun subuh, bangun sholat tahajud, setelah itu bukan apa, kodin, odol, masuk pasaran kliwonan misalnya. Loh iya, ada seperti ada Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah stabilitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kita menyampaikan ke anak. Gak hanya kamu dong, saya juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, walaupun itu kesalahannya berbeda-beda. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tuh, si A juga kemarin melakukan loh. Si B kemarin melakukan. Jadi bukan kamu. Jadi kita nggak memojokkan anak. Yang berikutnya adalah nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kita kembalikan kemana? Keyakinan kelas. Kita sepakat loh, masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Kalau masih ingat dengan keyakinan kelas kita, kamu melakukan pelanggaran ini, melakukan pelanggaran kesepakatan kita, keyakinan apa yang kita langgar? Kalau kita sudah tahu keyakinan yang kita langgar, baru kamu ingin menjadi apa, seperti apa sih? Jadi mencari solusinya mereka sendiri, ya. Mereka akan mencari solusi sendiri berkaitan dengan pelanggaran atau keyakinan-keyakinan yang mereka lakukan. Artinya setelah melihat dan mendengarkan penjelasan tentang bagaimana siswa disiplin, kemudian ada motivasi internal Pak, akhirnya saya menjadi berpikir bingung Pak, jadinya ya bingung, terus jadi berpikir bagaimana cara menumbuhkan supaya anak punya motivasi internal sendiri, kemudian menumbuhkan disiplin positif supaya peraturan dan keyakinannya itu dipenuhi sendiri gitu. Jadi supaya punya motivasi sendiri nanti di kelas seperti apa dan sebagainya. Itu saya malah jadi berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak tersebut punya motivasi internal dan menumbuhkan budaya disiplin positif seperti itu Pak. Terima kasih. Dan adanya keyakinan kelas, Pak Ira, kita masuk bikin kesepakatan. Jadi anak yang suruh nulis jangan kita, ya. Kalau kita nanti akan terkesan bahwa ini peraturan. Tapi kalau kesepakatan ayo bareng-bareng kita tulis di bawah tulis. Kemudian anak suruh mendokumentasikan, ya. Supaya apa? Mereka juga menegur saya. Saya lakukan di kelas 11 ini, hampir semua kelas 11 ada kesepakatan itu. Saya minta tolong diingatkan. Kalau saya suaranya agak galak, berarti Pak ingat ya dengan keyakinan kelas kita, ingat dengan kesepakatan kita. Jadi call lagi, Pak jam sekian baru masuk. Ingat nggak Pak dengan keyakinan kelas kita? Tepat waktu Pak, ingat nggak? Pak pulang tepat waktu. Misalnya, saya sering begitu, pulang tepat waktu. Padahal materi belum selesai. Pak, ingat dengan kesepakatan kita dan keyakinan kita tentang disiplin. Tapi kalau kita nggak diingetin kayak gitu, bablas Bapak Ibu. Bablas. Jadi anak juga bisa kontrol kita supaya kita nggak bablasan. Anak mulai kritis Bapak Ibu. Terus kemudian jangan sekali-kali diusahakan jangan menunjuk anak. Mereka suruh mandiri, siapa maju. Itu nanti kesadaran mereka kan timbul. Saya terapkan di kelas saya kebetulan, ya. Mereka mau maju yang ada satu orang dikasih apa penghargaan kasih gitu, langsung saya pengen maju satu. Walaupun itu agak susah, lama prosesnya. Bisa marah-marah kayak gitu Pak kalau siswanya misalnya tidak mau bawa HP itu seperti hari Jumat kemarin saya habis marah-marah Pak karena siswa itu ya karena belum waktunya pulang terus anak-anak sudah gendong tas sudah minta HP gitu. Nah ternyata di sini juga belajar bagaimana cara mengatasi itu biar tidak hanya marah-marah tapi ada langkah-langkahnya seperti itu Pak. Terima kasih. Bu Ayu, dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kita di sini sama-sama belajar begitu. Nanti ada insya Allah bulan Agustus ini informasinya ada buka lagi pendaftaran CGP angkatan 12.
silakan Bapak Ibu belajar atau mendaftar, ya. Jangan mencari apa-apa Bapak Ibu, di sini kita belajar, ya. Cari pengalaman, jangan mencari materi, cari ilmu. Karena apa? Gak akan ketemu yang namanya materi di CGP. Tapi kalau ilmu banyak banget Bapak Ibu, ya di CGP banyak sekali. Yang tadinya terus terang ya, saya leader, nggak berani ngomong kayak gini, dipaksakan harus berani. Gitu. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami Bu Ayu dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berdoanya nggak kayak gini, nggak siap langsung. Ada yang tahu kan? Tidak ada tahu? Oke, belajar berdoanya awalnya. Gabung jari satu, ikutin ya. Gabung jari satu, gabung jari dua, gabung jari tiga, gabung jari empat, gabung jari lima, keluarkan dua, gabung jari lima. Kami siap berdoa. Nah, nanti ketua kelasnya kami siap berdoa, ketua kelasnya langsung berdoa mulai. Paham? Bisa dimengerti? Monggo ya. Bareng-bareng ya. Oke, bareng-bareng ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Suara tepuk jari 5. Kami siap berdoa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Ada yang kurang sehat? Kenapa Gus? Pilek. Udah minum obat? Udah? Langsung ke sini. Oke, kesepakatan biar kalian senang, kalian bahagia, kami juga. Jadi makanan saya yang keluarin enggak? Ya. Kalau saya yang keluarin jadi peraturan saya. Tapi kalau ada kalian yang mengeluarkan, Pak, saya pengen seperti ini, bagaimana nih? Setuju apa enggak? Setuju. Jadi kalian yang nggak melanggar, kalian punya tanggung jawab, sama-sama punya tanggung jawab. Bisa dibuat ya? Oke, kita cukup. Bikin kelas ya. Nggak usah dikumpulkan, oke. Nah, Pak, waktu, oke. Sama, nggak boleh. Oke. Kalau nyatet jangan kebanyakan. Pikiran-pikiran kalian yang kritis, ya. Di kelas. Ada tambahan lagi? Apa? Mau ke WC langsung lari ke WC? Masukkan celana, boleh nggak? Artinya apa ya? Kalau mau keluar atau masuk harus iya, tulis. Cepat. Oke. Ya, jadi kalian enak, saya juga enak. Nanyanya gampang nanti saya. Tanggung jawab terhadap piket
Ini kesepakatan di jam saya toh. Yang lain berarti tidak ada kesepakatan seperti ini. Ya, tidak tahu kesepakatan teman-teman saya, bapak ibu guru yang lain saya nggak tahu. Ya. HP tidak usah dikumpulin Pak. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, sepakat. Keyakinan kelasnya apa kalau sepakat? Baca. Bebas kan? Bebas nggak? Atau kebahagiaan? Kesenangan. Keyakinan kelasnya ada kesenangan. Pulang tepat waktu. Kalau pulang tepat waktu, keyakinan kelasnya apa? Disiplin, ya kan? Pak udah waktunya pulang. Sepakat ya? Kemudian Pak Slamet nggak boleh marah-marah. Ini keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati, ya kan? Menghargai, ya kan? Karena marah-marah sih, kemudian kalau nyatet jangan banyak-banyak. Apa keyakinan kelasnya? Tidak boleh membuli. Kalau tidak boleh membuli berarti keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati. Kemudian boleh makan di kelas. Boleh makan di kelas dong. Makan ada. Ingat tadi makanan ringan kan? Boleh? Boleh. Saya jelaskan kayak makannya nggak apa-apa. Apa ini berarti? Keyakinan kelasnya apa? Kebebasan. Harus izin saat keluar kelas atau masuk keluar kelas. Apa keyakinan kelasnya? Disiplin. Selain disiplin, menghormati. Sopan santun. Iya enggak? Oke, baik. Perhatikan ada 8 kesepakatan kita. Ya, yang pertama adalah tanggung jawab terhadap tiket atau desain kelas. Keyakinannya adalah tanggung jawab. Ingat, keyakinannya ada tanggung jawab. Yang kedua adalah tidak usah dikumpulkan Pak. Kesepakatan kita keyakinan dan kesenangan dan kebebasan. Kemudian pulang tepat waktu, keyakinan dan disiplin. Pak Slamet nggak boleh marah-marah, berarti menghormati kalian. Boleh lagi ya? Boleh. Oke, kalau yang ada jalan banyak Pak, kebebasan. Kemudian tidak boleh memberi, saling menghormati. Karena kita tidak. Ya. Yang ketujuh adalah boleh makan di kelas, kebebasan. Harus izin saat keluar kelas. Itu adalah keyakinan, disiplin, menghormati, dan sopan santun. Itu keyakinan kelas, silakan dicatat dan kesepakatan kelas. Nanti saya diingatkan. Tiba-tiba Mas Ahmad suaranya kencang, lainnya cemberut, cenger. Ingat loh Pak, kita ada kesepakatan kelas di mana di poin nomor 4 Pak, apa itu dibaca dan tolong Pak Slamet nggak boleh marah ya saya. Agak dulu lagi, ya. Boleh dong. Oh Pak, jangan lagi. Saya nggak boleh marah. Oh iya ya, sepakat. Lalu kalian HP misalnya saya bilang HP-nya dikumpulkan, akhirnya tidak ada kesepakatan kelas loh. Apa? Di poin nomor 2 apa? Tidak boleh atau tidak bisa dikumpulkan HP-nya. Keyakinan masih ingat kan dengan keyakinan kelas kita Pak Slamet? Kan seperti itu. Apa?
apa? Kebebasan atau kesenangan. Jadi saya ingatkan. Begitu juga dengan kalian. Kalian masuk di liang buka langsung celana, mas sendiri loh. Masih ingat nggak dengan kesepakatan dan keyakinan kita? Coba dilihat catatan dalam di sana. Poin keberapa? Poin keberapa? Apa itu? Yaitu harus izin saat keluar dan masuk kelas. Keyakinannya apa? Oh, harus menghargai dan sopan santun. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Jadi ini dicatat. Ini untuk bukti bahwa kalian atau kita sudah punya kesepakatan bersama. Kita tidak bisa melanggar, tidak ada alasan Pak saya nggak tahu. Kita bersepakat. Saya juga nggak bisa melanggar. Ya. Kalian juga tidak bisa melanggar atau tidak bisa menerima sanksi apa yang kita bersepakat. Ya. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Itu adalah kesepakatan kita dan keyakinan kita. Ingat, keyakinan kita adalah tanggung jawab, kesenangan, disiplin, menghormati, kebebasan, menghormati, saling menghargai dan menghormati, kemudian kebebasan, disiplin, menghormati, kemudian ada sopan santun. Ya. Ada 8 kesepakatan dan ada beberapa keyakinan kita yang kita sepakati. Jadi nanti kalau ada alasan dalam keyakinan kita apa? Saya keyakinan kita apa? Disiplin. Bisa dimengerti ya? Oke, itu saja keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Terima kasih ya. Nah, kita bahas ke masalah ada yang mau nambahin tentang keyakinan kelas? Ada? Gak ada? Cukup?